Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kesempatan kali ini dapat berjumpa lagi dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah manajemen sarana prasarana. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Anak-anakku yang berbahagia, materi kali ini sangat berkait erat dengan materi minggu lalu, yaitu minggu lalu kita sudah membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana. Nah, di kesempatan kali ini melanjutkan dari yang lalu, setelah kita mengadakan pengadaan, maka yang dilakukan berikutnya adalah pengelolaan dan inventarisasi. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan. Ada beberapa materi yang kaitannya dengan pengelolaan dan inventarisasi. Ada 6 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Ini sangat penting untuk kita sampaikan agar anak-anak nanti pembelajarannya terarah. Ketika anak-anak sudah mencapai 3 dari tujuan pembelajaran yang kita sampaikan pada perkuliahan kali ini, insya Allah nanti para mahasiswa sudah dikatakan bisa menguasai materi pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kita akan bahas tentang pengertian serta tujuan dari sarana prasarana. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang prinsip pengelolaan sarana prasarana. Kemudian dilanjutkan materi yang keempat, kita akan bahas tentang tahapan pengelolaan sarana prasarana. Yang kelima, kita akan bahas digitalisasi inventarisasi. Dan yang terakhir, kita nanti akan belajar terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lembaga pendidikan, serta solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik, anak-anakku yang berbahagia, kita lanjutkan yang berikutnya. Sebelum kita masuk pada pengertian, ini ada sebuah kasus ya. Nanti silakan direnungkan. Mencoba mencarikan jawaban dari kasus ini. Ini kasusnya adalah sebuah madrasah mengalami kesulitan mengetahui jumlah aset yang dimiliki karena data inventarisnya tidak lengkap. Kemudian banyak barang yang tidak terdata dan proses pencatatannya masih dilakukan secara manual. Dari kasus tersebut atau permasalahan tersebut muncul dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengapa inventarisasi sarana dan prasarana itu penting? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat sistem inventarisasi yang sederhana dan efektif? Silakan direnungkan dari dua pertanyaan tersebut. Nah, nanti silakan dijelaskan yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan, sebutkan nama. Allah nanti dapat tambahan nilai. Baik, anak-anakku yang berbahagia, berikutnya silakan dilihat tentang tujuan pembelajaran ini. Bahwasanya perkuliahan ini kita mengacu pada 3 tujuan. Yang pertama adalah memahami konsep tentang sarana prasarana. Kemudian yang kedua mengkategorikan pengelolaan sarana prasarana. Dan yang ketiga kita akan mengidentifikasi inventarisasi aset pendidikan. Baik, kita masuk pada pengertian dan tujuan pengelolaan sarana prasarana. Sarana secara bahasa yang kita pahami adalah alat yang secara langsung berkait dengan pembelajaran. Kemudian kalau prasarana yaitu fasilitas penunjang proses pendidikan. Ini mungkin dapat kita sampaikan secara sederhana begini. Kalau sarana ini berkait langsung dengan proses pembelajaran. Contoh, misalkan seperti saat ini kita kuliah, ada laptop, ada proyektor, dan sebagainya. Ini berkait langsung dengan kegiatan kita. Nah, ini digolongkan pada sarana. Termasuk meja yang kita pakai untuk belajar ini, kursi yang kita duduki untuk belajar ini termasuk sarana. Namun, contoh prasarana adalah fasilitas penunjang yang tidak berkait secara langsung, tapi ini tetap dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Contohnya apa? Contohnya lapangan olahraga yang kita miliki. Kemudian fasilitas tempat ibadah seperti musola atau masjid yang kita miliki. Baik, yang berikutnya ini ada pendapat seorang tokoh yaitu
eh, Munir, bahwasanya Pak Munir ini menyampaikan bahwasanya sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama, alat langsung untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwasanya pendapat Bapak Munir tahun 2006 tersebut sejalan dengan yang saya ungkapkan di awal tadi. Bahwasanya kata kuncinya kalau sarana ini berkait langsung, sementara prasarana ini berkait tetapi tidak langsung. Baik, berikutnya adalah kita akan masuk ke materi tujuan pengelolaan dari prasarana. Sarana dan prasarana ini pengelolaannya mempunyai tujuan, diantaranya ada satu, efektivitas. Jadi kenapa dikelola agar efektif? Kemudian efisiensi, kemudian pemanfaatan yang bisa dilaksanakan secara optimal, dan yang berikutnya adalah menjamin keberlangsungan layanan pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana prasarana ini menurut tokoh ya, salah satu tokoh yang kita gunakan adalah Bapak Ibrahim Tafadol. Nah, beliau memberikan eh, pendapat bahwasanya tujuan pengelolaan sarana prasarana yaitu memberikan layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk kepada prinsip pengelolaan sarana prasarana. Di sini ada 5 prinsip yang harus kita gunakan dalam pengelolaan sarana prasarana. Yang pertama adalah efektif, yang kedua efisien, yang ketiga transparan, yang keempat akuntabel, dan yang kelima adalah berkelanjutan. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang tahapan pengelolaan sarana prasarana, yaitu ada 6. Ya, tahapan-tahapan ini kita lalui dalam rangka untuk memaksimalkan pengelolaan sarana prasarana. Agar pengelolaan sarana prasarana dapat optimal dan maksimal, ini 6 tahapan ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Kemudian yang kedua, pengadaan. Yang ini sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Kemudian inventarisasi atau pengelolaan, yang ini kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian pemanfaatan, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir atau yang nomor 6 adalah pengawasan. Anak-anakku yang berbahagia, perencanaan sarana prasarana itu apa sih? Perencanaan sarana prasarana yaitu proses menentukan kebutuhan sarana prasarana berdasarkan tujuan pendidikan. Apa saja itu? Di antaranya adalah analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah menentukan prioritas. Yang ketiga menyusun anggaran, dan yang keempat adalah menyusun program kerja. Adapun langkah-langkah dari perencanaan sarana prasarana ini ada 5. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kemudian yang kedua analisis kondisi sarana prasarana yang ada. Nomor 3 menentukan skala prioritas. Yang keempat adalah menyusun RAB, rencana anggaran belanja. Dan yang kelima adalah menetapkan rencana pengadaan. Setelah kita melaksanakan perencanaan ya, kita baru mengadakan pengadaan. Apa sih sebenarnya pengadaan sarana prasarana itu? Pengadaan sarana prasarana yaitu kegiatan menyediakan sarana prasarana sesuai kebutuhan yang telah direncanakan. Adapun tujuannya dari pengadaan ini adalah menjamin tersedianya fasilitas yang memadai, sehingga proses belajar mengajar di lembaga pendidikan bisa berjalan maksimal. Ada 6 tahapan dari pengadaan sarana prasarana. Yang pertama yaitu penyusunan spesifikasi barang. Yang kedua, penyusunan anggaran. Yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Yang keempat adalah pembelian dan penerimaan barang. Yang kelima ini penting, yang kelima. Yang lainnya juga penting, tapi nomor 5 ini menjadi catatan, yaitu pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Jadi dari spesifikasi yang kita ajukan yang pertama tadi itu, nah pemeriksaan ini sangat berkait dengan itu. Harus kita cek betul kualitas dan kuantitasnya. Agar apa? Agar yang kita dapatkan juga kualitasnya bagus dan jumlahnya atau kuantitasnya sesuai dengan yang kita ajukan. Kemudian yang keenam adalah serah terima
barang. Anak-anakku yang berbahagia. Berikutnya setelah kita pengadaan, kita adakan inventarisasi sarana prasarana. Apa sih sebenarnya inventarisasi itu? Inventarisasi sarana prasarana yaitu kegiatan mencatat, menyusun daftar seluruh sarana prasarana yang dimiliki lembaga secara sistematis. Mungkin kalau anak-anak nantinya itu berkunjung ke sekolahan ya, lembaga pendidikan, entah nanti waktunya PPL 1 atau PPL 2 atau lagi observasi ke sekolah. Nah, itu biasanya di sekolah-sekolah itu tertempel di tembok ada daftar inventarisasi. Nah, itu salah satu bentuk nyata dari proses inventarisasi sekolah atau lembaga pendidikan itu biasanya ditempel itu. Itu yang ada di kelas. Tapi itu rekapannya nanti ada di Waka Sarana Prasarana. Apa tujuan dari inventarisasi sarana pendidikan? Yaitu satu, mengetahui jumlah aset yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah pengawasan. Yang ini nanti akan berkait. Kenapa? Kaitannya adalah di saat nanti kita di awal ajaran baru, sebelum masuk ajaran baru, biasanya ada beberapa sarana yang harus diganti, harus dibelanjakan, harus diperbarui, dan sebagainya. Nah, ini salah satu manfaat dari tujuan dari pengawasan tadi untuk mempermudah pengawasan. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen inventaris. Sekolah selalu memiliki buku induk inventaris. Yang ini merupakan rekapan dari beberapa yang tadi saya sampaikan ditempel di ruang-ruang itu. Kemudian yang kedua, kartu inventaris barang atau yang biasa kita kenal dengan KIB. Kemudian inventaris ruangan, yang ini biasanya ditempel di tembok-tembok ya atau di dinding depan itu biasanya. Jadi di situ ada catatannya, misalkan dalam satu ruangan ada berapa kursinya, ada berapa mejanya dan sebagainya. Kondisinya seperti apa, apakah masih baik atau sudah rusak atau gimana itu biasanya di situ sudah ada keterangan. Nah, nanti lebih lebih realnya atau lebih nyatanya anak-anak nanti pada saat kunjungan ke sekolah ya. Baik, berikutnya yang keempat dari inventarisasi sarana-prasarana yaitu aplikasi inventaris digital. Nah, ini sangat penting khususnya di zaman saat ini, di era modern ini yang semuanya serba digital. Nah, ini sekolah atau lembaga pendidikan dianjurkan untuk memiliki aplikasi inventaris digital. Berikutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana. Setelah kita menginventarisasi, ya, kita perlu pemanfaatan secara maksimal dan optimal. Apa sih pemanfaatan itu? Pemanfaatan yaitu penggunaan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung proses pendidikan. Tujuannya, satu, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan fungsi sarana prasarana. Yang ketiga, menghindari fasilitas yang tidak terpakai. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memanfaatkan sarana prasarana itu ada 5 prinsip yang sebaiknya kita terapkan. Yang pertama adalah efektif, gimana baiknya. Ya, yang kedua efisiensi, hemat itu penting. Kemudian yang ketiga keamanan, yang keempat adalah bertanggung jawab, dan yang kelima berkelanjutan. Anak-anakku yang saya banggakan, berikutnya kita akan memasuki pemeliharaan sarana prasarana. Pemeliharaan ialah kegiatan menjaga, kemudian merawat dari sarana prasarana yang ada agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Tujuannya dampak yang pertama, ya tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana itu satu, menjaga kondisi barang agar tetap baik, agar tetap awet. Yang kedua, mengurangi biaya perbaikan yang besar. Yang ketiga, menjamin keselamatan pengguna. Dan yang keempat, memperpanjang umur aset. Jenis pemeliharaan sarana prasarana ini ada 3. Pertama adalah preventif, yang kedua adalah korektif, dan yang ketiga adalah prediktif. Setelah kita memelihara sarana prasarana baik, maka yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang pengawasan sarana dan prasarana. Pengawasan sarana prasarana itu yaitu proses pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengelolaan sarana prasarana untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana peraturan yang berlaku.
Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sarana prasarana? Tentunya kalau di lembaga pendidikan ada namanya Wakasarpras atau Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana. Adapun tujuan dari pengawasan sarana prasarana yang pertama adalah menjamin penggunaan sarana prasarana sesuai fungsi, yang kedua mencegah penyalahgunaan aset, yang ketiga menjamin efisiensi penggunaan anggaran, dan yang keempat mengetahui kondisi sarkas secara berkala. Adapun teknik untuk mengawasi ini ada 5. Pertama adalah inspeksi langsung, ngecek ke lokasi, ya, ngecek ke tempat keberadaan inventaris yang kita miliki atau sarana yang kita miliki. Yang kedua adalah audit aset, yang ketiga adalah laporan secara berkala. Kemudian yang keempat adalah monitoring digital, dan yang kelima adalah evaluasi. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya adalah kita akan membahas tentang digitalisasi inventarisasi, yaitu ada 7. Yang pertama adalah memudahkan proses pendataan dan pelaporan. Yang kedua, meningkatkan akurasi pencatatan aset. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data inventaris. Kemudian yang keempat adalah mempercepat pencarian informasi aset. Dan yang kelima adalah mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keenam, memudahkan monitoring kondisi sarana prasarana. Nah, kadang kita itu untuk ngecek dibutuhkan waktu yang lama untuk mengecek barang ini sudah perlu diganti lagi atau belum, masih kondisi baik atau sudah rusak, rusaknya itu ringan atau berat dan sebagainya. Nah, ini kalau manual lama. Nah, ini adanya digitalisasi inventaris ini akan memudahkan kita dan mempercepat waktu kita untuk monitoringnya. Kemudian yang ketujuh, yaitu menjadi dasar perencanaan pengadaan dan pemeliharaan yang lebih efektif. Kemudian yang berikutnya, kita tunjukkan beberapa permasalahan dalam sarana prasarana. Yang pertama, yaitu permasalahan yang kita temukan, data inventaris tidak akurat. Contohnya apa? Banyak barang yang belum tercatat dalam buku inventaris. Kemudian yang kedua, data inventaris tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kemudian yang ketiga, terjadinya kesalahan pencatatan jumlah dan kondisi barang. Masalah ini apa dampaknya? Dampaknya diantaranya adalah sulit mengetahui jumlah aset yang sebenarnya. Yang kedua, menyulitkan proses audit dan pelaporan. Sementara yang ketiga, dampak yang dimunculkan yaitu berpotensi menimbulkan kehilangan aset. Permasalahan yang kedua yang kita temukan dari sarana prasarana ini, pengelolaan sarana prasarana, yaitu keterbatasan anggaran. Contohnya, dana sekolah terbatas untuk pengadaan sarana prasarana. Ya, ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang memang rombolnya kecil atau jumlah siswanya tidak banyak. Kemudian yang kedua, harga peralatan pendidikan semakin meningkat. Nah, kita tidak bisa menutup mata ya di saat ini kalau harga BBM naik, maka ini juga berimbas pada harga-harga lain. Sehingga termasuk harga peralatan pendidikan ini juga ikut naik. Yang ketiga, banyak kebutuhan yang belum dapat dipenuhi. Karena kadang ini tidak sejalan ya antara kebutuhan, tidak seimbang antara kebutuhan dengan pemasukan. Nah, ini harus pintar-pintar efisiensi. Kemudian yang dampak yang dimunculkan dari keterbatasan anggaran yaitu fasilitas pembelajaran kurang memadai. Sehingga juga berakibat pada kualitas layanan pendidikan yang menurun. Anak-anakku yang berbahagia, ini kami berikan masalahan yang ditemukan dalam sarana prasarana berikutnya, yaitu tentang kurangnya pemeliharaan sarana. Contohnya adalah sarana prasarana tidak dirawat secara berkala. Kemudian yang kedua, tidak ada jadwal pemeliharaan yang jelas. Kemudian yang ketiga, kerusakan kecil ini yang diabaikan. Dampaknya apa? Yang pertama, umur pakai aset menjadi lebih pendek. Barangnya gampang rusak. Kemudian yang kedua, biaya perbaikan semakin besar. Kemudian yang ketiga, mengganggu proses pembelajaran. Ini otomatis ya.
Kemudian permasalahan berikutnya yang kita temukan yaitu tentang perkembangan teknologi yang cepat. Permasalahan yang muncul apa? Satu, peralatan menjadi usang, obsolete, ya, ketinggalan zaman. Yang kedua, teknologi pembelajaran terus berkembang. Dampaknya apa? Sarana tidak lagi sesuai kebutuhan dengan pembelajaran modern. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalkan kita biasanya untuk belajar daerah tertentu, kita biasanya menggunakan global, menggunakan peta untuk mengukur daerah tertentu kepada daerah tertentu menggunakan peta. Nah, sekarang dengan zamannya digitalisasi, berkembang teknologi, kita bisa mengukur cukup menggunakan Google Map. Istilahnya sebenarnya sama, cuma dengan digital kita lebih cepat dan juga lebih akurat. Ya. Kemudian dampak yang berikutnya adalah menurunnya kualitas layanan pendidikan. Anak-anakku yang berbahagia, permasalahan berikutnya yang kita temukan yaitu rendahnya kesadaran pengguna. Contohnya apa? Pendidik dan peserta didik kurang menjaga fasilitas sekolah. Sehingga ini perlu dibangun rasa memiliki, ya, rasa memiliki atas fasilitas yang ada, baik itu sarana maupun prasarana. Yang kedua, terjadinya vandalisme atau penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Dampaknya apa? Fasilitas cepat rusak. Yang kedua, dampak yang dimunculkan adalah meningkatnya biaya perbaikan. Berikutnya, permasalahan yang kita jumpai yaitu kurangnya kompetensi pengelola sarana prasarana. Contohnya apa? Petugas inventaris belum memahami administrasi aset. Ya. Yang kedua, pengelolaan masih dilakukan secara manual. Dampaknya apa? Administrasi tidak tertib. Yang kedua, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan ini bisa kita temukan. Baik, berikutnya kita tawarkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita ungkapkan, sekaligus dampak negatif yang kita temukan. Solusinya apa? Yang pertama, melakukan inventarisasi ulang secara berkala. Kuncinya istiqomah atau berkala. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan aplikasi inventaris berbasis digital. Kenapa kok menggunakan digital itu lebih efektif dan lebih efisien? Lebih efektifnya apa? Kita bisa secara cepat untuk ngecek. Ya. Kemudian efisiennya apa? Bisa mengurangi eh, eh, hemat waktunya, hemat biaya, hemat tenaga juga. Kemudian yang ketiga, solusi yang ditawarkan adalah menentukan skala prioritas kebutuhan dan mengoptimalkan penggunaan sarkas yang sudah ada. Yang keempat, menyusun program pemeliharaan secara rutin. Yang kelima, membuat tata tertib penggunaan sarana prasarana. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu memperketat sistem pengawasan. Anak-anakku yang berbahagia, kiranya itu ya materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pengelolaan dan inventarisasi sarana prasarana. Nah, ini Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya ini adalah evaluasinya ada 5 soal. Ya, ini nanti silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 2 hari ya. Pengerjaannya nanti dikerjakan di Google Drive. Dikumpulkan di Google Drive, linknya nanti saya kirimkan setelah ini. Nah, evaluasinya apa? Yang pertama nanti ya, untuk meningkatkan pemahaman Anda dari materi tadi itu, diantaranya adalah tentang jelaskan pengertian pengelolaan sarana prasarana pendidikan dan tujuannya. Kemudian jelaskan 6 tahapan pengelolaan sarana prasarana. Tentunya disebutkan dulu baru dijelaskan. Kemudian yang ketiga, yaitu kenapa inventarisasi sarana prasarana itu dianggap penting dalam lembaga pendidikan, silakan dijelaskan ya, manfaat-manfaatnya dijelaskan. Kemudian yang keempat, sebuah sekolah memiliki banyak komputer yang rusak karena tidak pernah dilakukan pemeliharaan atau maintenance secara berkala. Nah, ini tugasnya adalah analisislah permasalahan tersebut dan berikan tawaran solusi atas permasalahan tersebut. Yang kelima, jelaskan penerapan prinsip yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan serta disertai contoh. Contoh yang Anda temukan di lingkungan pendidikan di sekitar Anda. Saya kira itu semoga pengerjaan
tugas ini nanti bisa dilaksanakan secara optimal dan pengumpulannya juga tidak molor. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli ilmu dan memiliki ilmu yang bermanfaat, yang kemanfaatannya bisa kita nikmati untuk diri kita dan orang-orang sekitar kita, serta bermanfaat dunia dan akhiratnya. Saya kira itu pertemuan dari kami untuk sesi ini. Semoga oleh Allah diberikan kemudahan dalam memahaminya. Semoga oleh Allah diridhoi sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.